الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai telaah surah Al-Qiyamah ini. Ayat berapa sebelumnya ini? 20 ini. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang manusia dengan kesadaran tentang melihat dirinya. Maka saat manusia melakukan pelanggaran ya, atau mungkin sampai penentangan ajaran Islam itu ya, mengajukan berbagai macam argumentasi pembenaran. Jadi cari alasan ya, saya melanggar karena, saya menentang karena. Namun intinya hanya satu sebetulnya. Kala sekali-kali tidak demikian. Ya, artinya argumen pembenaran atas kemaksiatan yang dijalani kembali merujuk kepada apa? Bal tuhibbunal ajilah. Bahkan mereka lebih mencintai yang segera. Yang segera itu mana? Dunia ini. Rugi, menghindar rugi dunia, lupa kerugian akhirat. Orientasi keselamatan dunia, lupa keselamatan akhirat. Padahal dunia ini silih berganti seiring ya sifat dunia. Dunia ini tidak tetap. Kalau kita menghendaki yang bukan menjadi karakter dunia, kita akan menjadi orang yang paling payah. Ya, kemenangan di dunia bisa berpindah-pindah. Makanya kemenangan dunia itu bukan tolok ukur sebuah kebenaran.
Maka dikasih masa depan akhirat dengan pembekalan Islam itu supaya waktu yang singkat ini berdampak keabadian. Maka watadzarunal akhirah ayat 21. Dan mereka meninggalkan, artinya apa? Akhirat ini hanya sisa-sisa kehidupannya. Akhirat hanya disediai doa perlindungan, namun realitas yang dijalani itu jauh dari jaminan keselamatan akhirat. Sehingga watadzarunal akhirah itu dia tinggalkan orientasi masa depan akhirat, yang di sana itu waktu tidak ada tolok ukur waktu. Kalau di sini ada 12 bulan, di sana tidak ada 12 bulan. Ya. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfisana mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari inda rabbika menurut Allah maknanya. Ka'alfisana seperti 1000 tahun. Maka di sanalah yang harus kita waspadai. Sedangkan alat kewaspadaan ya dengan pembekalan Islam itu. Orang yang berakal ya, tidak mewaspadai bahayanya, tapi sebab bahaya. Tidak ada sebab bahaya kecuali sudah diterangkan oleh Allah lewat larangannya. Seperti halnya tidak ada sebab selamat kecuali diinformasikan sebab selamat tersebut oleh Allah berupa apa? Perintah-perintahnya. Itu standar kewaspadaan. Maka di sana ada pemilahan. Wujuhu yauma idzin nadhira. Wujuh sama dari wajah, wajhun, wujuh. Ya. Betapa banyak wajah yauma idzin pada hari itu nadhira. Ya. Berseri-seri. Mengungkapkan perasaan kebahagiaan. Di dunia kan gitu kan. Sedih, susah, bahagia, senang bisa baca dari raut muka, gitu ya. Tidak ada sedih yang paling sedih, tidak ada bahagia yang paling bahagia kecuali apa? Bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu puncak kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang merindukan Allah. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhira, melihat, memandang. Bersua kepada Allah inilah yang seharusnya menjadi motif pendorong pertemuan kita di akhirat nanti. Jadi dunia ini melakukan kilas balik untuk kembali kepada yang meniupkan ruh itu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kutiupkan pada diri manusia dari bahan bumi ini min ruhi, jenis ruh. Nah, ini yang nanti dipanggil ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa dikasih muatan taat, dikasih muatan cinta, dikasih muatan masa depan yang sebenarnya? Itu baru tenang jiwanya. Jadi jiwa manusia itu sebetulnya apa? Resah saat berpijak kepada pijakan yang bukan semestinya, yaitu tujuan Allah, masa depan akhirat, dasar kegiatan yang disebut amal itu al-Islam. Itu ya. Maka disebutkan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
orang-orang yang mengimani Allah itu, bahwa Allah itu tempat kita bersua, masa depannya akhirat, ya. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hati mereka itu menjadi stabil dan tenang bizikrillah, dengan pijakan apa? Zikrullah. Secara ajaran zikrullah ini kan Al-Quran itu, wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan. Dari mana? Hati-hati. Untuk apa? Hati-hati. Kemana? Hati-hati. Itu kan peringatan. Alah, ketahuilah, bizikrillah, dengan pijakan peringatan Allah tadi, tatmainnul qulub, hati menjadi stabil dan tenang. Tenang itu kan modal bahagia kan, itu ya, dimana menyalurkan lewat syariat Islam. Kita punya naluriah memenuhi kebutuhan biologis yang disebutkan ayat 20 tadi, kalla bal tuhibbunal ajila, ya, bahkan mereka lebih menyukai, ya, konsekuensi jangka pendek ini saja, tidak susah dunia, bahagia dunia, lupa caranya, ya, sehingga ada ungkapan apa? Akhirat urusan lurinda. Akhirat itu urusan hari ini, sebab larangan itu konsekuensinya sampai akhirat. Kalau dijalani bahayanya, seperti halnya perintah, konsekuensinya sampai akhirat. Kalau ditinggalkan bahaya itu, ya. Jadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Jadi orang mukmin itu akan resah saat bersentuhan dengan kemaksiatan. Mukmin akan tenang saat menjalani bentuk ketaatan, itu ya. Namun ada kelompok wa wujuhu yauma idzim basira. Kalau tadi wajah berseri, ungkapan kebahagiaan ketemu yang dirindukan, itu ya, pada waktu itu, dan wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu, basiro, yang muram. Ternyata apa? Kewaspadaannya salah, mewaspadai bahaya, pembekalannya tidak diwaspadai. Yang diwaspadai itu bahagia, caranya ngawur. Ternyata apa? Harapannya hampa. Ternyata apa? Pada pertemuan itu, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim, la yukallimuhumullah, Allah tidak mengajak berbicara, tidak direken, ya. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak memberikan perhatian khusus pada hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang disambut dengan apa? Sambutan mesra. Nah, ini loh, para malaikat ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal, salam surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim, selamat sebagai sambutan ucapan dari Allah pencipta yang maha penyayang. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan penuh keselamatan, lagi perasaan aman. Ini ya. Jadi basiro ini muram. Hari ini orang-orang yang tidak mengikuti cara Islam akan berhadapan konsekuensi kesedihan-kesedihan. Orang yang paling kalut, contohnya siapa? Fir'aun. Ini ya, punya modal selamat tapi tidak bisa menyelamatkan, jangankan rakyatnya, dirinya tidak selamat.
Itu ya, itu menunjukkan apa? Ideologi materialisme itu ya semacam itu, karena berbicara manusia itu kebutuhan biologisnya saja. Kalau lapar diatasi dengan apa? Makan. Laparnya jiwa gimana? Kehausan diatasi dengan minuman yang segar. Hausnya jiwa gimana? Tidak ada teknologi yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kejiwaan, karena itu wewenang Allah. Itu ya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Apa? Ruh itu butuh sandang, ruh butuh papan untuk keteduhan jiwa, ruh butuh sandang untuk menutup auratnya. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan kebutuhan ruh itu wewenang Allah yang meniupkan tadi. Nah, maka hadirin rahimakumullah, wujuh yauma idzin basira itu pasti terjadi. Nah, kita diantara dua kemungkinan itu. Makanya ketika kita dikasih pemahaman cara pandang kehidupan ini, harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih pandangan hidup yang benar. Orang-orang dulu ya, ketika Rasulnya datang, farihu bima indahum minal ilmi. Ilmu apa? Teknologi. Ketika falamma ja'at rusuluhum bil bayyinat, saat Rasulnya membawa argumentasi jelas bahwa manusia itu bukan sekedar seogok daging dan tulang, namun manusia itu ada yang ditiupkan. Yang ditiupkan ini tidak banyak mendapatkan curahan perhatian. Farihu, ya, mereka bergembira. Apa yang menjadikan dasar kegembiraannya itu? Bima indahu minal ilmi, pencapaian ilmu. Dengan teknologi tidak butuh Rasul. Dengan teknologi saya mampu memenuhi hajat kebutuhan keperluan kami tanpa Rasul. Dan itu yang digeluti manusia sepanjang sejarah umat manusia. Apa itu? Tuhibbunal ajila, lebih menyukai yang segera. Yang penting segera pergi kesedihan walaupun dengan cara apapun. Yang penting segera datang kebahagiaan dengan cara apapun. Ajila itu. Sehingga apa? Akhirat itu cukup diyakini, bahwa akhirat cukup diminta keselamatan, tapi konsekuensi sebab celaka, sebab selamat akhirat tidak mendapatkan curahan ilmu. Jadi farihu bima indahu minal ilmi itu dasar penolakan kepada konsep yang dibawa para nabi, para rasul dari langit. Punya ilmu, tapi ilmu apa itu? Makanya Nabi menegaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan teknis dunia kamu lebih tahu. Makanya kalau kita ngaji tarjah itu kan itu ya. Iya. Kitab Masailul Khams, kitab 5 masalah itu. Mahuwatin, apa itu agama? Mahuwat dunya, apa itu dunia? Mahuwal ibadah, apa itu ibadah? Mahuwal sabilullah, apa itu sabilullah? Mahuwal qiyas, itu harus dijelaskan ya. Itu ya, bukan apa agama, apa akhirat, bukan itu. Mahuwat din, apa din itu? Din itu konsep ajaran, cara pandang. Mahuwat dunia, dunia itu apa? Teknis. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu jauh lebih tahu urusan dunia kamu, teknik, teknologi. Untuk apa? Ya mempermudah, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajat manusia yang manusia itu lemah. Jarak pandang kita terbatas, diciptakan teknologi telekomunikasi. Daya dengar kita terbatas, diciptakan teknologi telekomunikasi. Teknologi tanpa kabel hari ini, langkah kaki kita terbatas pada teknologi transportasi. Itu bukan wewenang Nabi,
kamu lebih tahu. Tapi kalau masalah din, agama, pandangan hidup, bagaimana kamu cara memandang kehidupan ini, itu bukan wewenang teknologi. Ya, falamma ja'at rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Saat Nabi membawa konsep yang jelas, yaitu konsep Islam, mereka bergembira dengan pencapaian ilmunya. Ilmu apa itu? Teknologi. Hadirin rahimakumullah, bukan berarti Islam itu melarang berteknologi, itu keniscayaan, kebutuhan zaman. Ini ya, dulu sepeda, masa naik haji pakai sepeda, itu nanti berkembang. Ini ya, tapi kebutuhan setiap saat, bukan temporal, itu agama. Mana yang layak, standar kelayakannya apa, mana yang tidak layak, standar ketidaklayakannya mana. Oh, itu agama itu. Itu yang dibawa nabi-nabi, rasul-rasul, itu ya. Ya. Tadunnu, mereka punya perkiraan. Jadi mereka itu menyangka ayyuf ala biya faqiro, ya, bahwa yuf ala biya akan dibuat dengannya faqiro, kebinasaan. Artinya apa? Masya Allah, setelah ketemu masa depan ternyata pembekalannya salah, sudah penyesalan selama-lamanya, sudah tidak akan mampu menghadapi kebinasaan yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, ini pada surat Makkiyah ini, surat-surat Makkah berbicara tentang dari mana, untuk apa, kemana kamu. Ini agama. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqi, apabila nyawa sampai taraqi, kerongkongan. Ya. Balaghot itu sampai, kalau sudah suara ngorok seperti dengkuran ini, itu ya. Nahnu qaddarna al-bainahumul mauta, kami yang membagi kematian di antara mereka. Sayyidina Umar itu sering mengingatkan dirinya, kulla yaumin yuqalu mata fulan, mata fulan. Setiap saat saya mendengar si A meninggal, si A meninggal, ya, fala budda min qaumin yuqalu fihi mata Umar. Suatu ketika akan ada hari yang di hari itu diumumkan Umar mati, Umar mati. Ini ya. Masa kita coba, kesadaran kita harus sampai di sana. Apa sebab kematian yang paling sebab itu? Bukan sakit, ya hidup ini. Saya hidup itu sebab kematian saya, dan kematian itu perpindahan alam. Hidup ini bukan sekali, berkali-kali. Kalau hidup sekali mumpung, nah, ya. Maka jadikan kematian ini, ya, peringatan bagi kita. Lakukan apapun, kamu mati. Dan mati itu bukan akhir, itu beranjak kepada sebuah alam yang namanya barzah. Di sana ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Waqilah, dan dikatakan merok, siapa yang mampu meruqyah, yang menjambi, bisa orang menjambi tidak mati. Ada penyembuh untuk kematian? Tidak ada. Itu ya, ada orang yang mampu meruqyah kematian ini. Ya, wadonna, dan dia mengira annaul firaq, sesungguhnya ia al-firaq, berpisah. Berpisah bukan selesai, nanti dipertemukan casingnya kembali. Casing belum ya, boleh hancur, tapi program tidak pernah hancur. Yang ditiupkan tidak hancur itu. Casingnya kan dari bahan bumi ini gitu, pesawatnya, tapi programnya bukan dari bumi.
Jadi kita ini perpaduan alam langit dengan alam bumi. Itu manusia luar biasa itu. Makanya dijadikan orang itu nikmat. Nikmatani, ya, dua nikmat, ya. La budda minhuma, pasti tidak bisa tidak dari dua nikmat itu bagi manusia. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat diciptakan dan nikmat diberi ada setelah tidak ada. Nikmat itu, makanya hanya manusia yang dikatakan, ya, bahwa kita ini tenggelam dalam kenikmatan Allah. Asalnya tidak ada, lihat, diadakan nikmat itu dari menungso itu nikmat. Jadi asalnya ada, kemudian dikasih, asalnya tidak ada, dikasih ada, itu imdad, pemberian Allah itu. Untuk apa Allah mengadakan? Maka dikasih program, jadilah kamu ada untuk yang mengadakan. Makanya untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghambaan lewat apa? Standar larangan yang dijauhi, perintah yang dijalani. Dikasih harapan Allah, masa depan, akhirat. Jangan lupa ini, jangan diganti ideologi cara pandang yang serba materi, dari oleh untuk dunia, dari oleh untuk terus gitu saja. Di mana start dia beranjak, di situ dia menjalani finish. Muter ini dari oleh, enggak, dari oleh untuk Allah. Dunia menuju masa depan akhirat. Ini cara pandang, jangan diganti itu. Kalau diganti namanya sesat, sesat dari tujuan. Wal tafatis sak bisak, ya. Wal tafatis sak bisak, iltafa itu bertautan, betis kiri bisak dengan betis kanan. Orang dicabut nyawa kan gitu, dari kakinya, dari atas. Makanya Rasulullah ketika perang itu doanya apa? Allahumma nawasina wa nafasihim fahzimhu mansurna alaihim. Ya Allah, ubun-ubun saya dan ubun-ubun mereka ini di tanganmu ya Allah. Jadi katupnya ini Allah ya, yang buka. Kalahkan mereka ya Allah. Itu ila rabbika, hanya kepada penciptamu, pengaturmu, yauma idzin, pada hari itu, al-masak, dari kata sako ya suku, apa itu? Dikembalikan, setir, manusia disetir kembali kepada sana, digiring menuju sana. Itu ya. Ya. Jadi pada hari itu hanya pada pencipta, pengatur, pemilikmu, ya, dikembalikan manusia ini. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada mana? Ainal mafar, di mana tempat berlari? Nah, ini kan pertanyaan manusia. Manusia itu pasti ketemu masalah-masalah. Itu ya. Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Allah yang punya masa depan, yang menyediakan masa depan, yang meniupkan ruh, itu yang akan mengembalikan. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian dikembalikan kepada Allah, pencipta yang sebenarnya, pemilik yang sebenarnya. Itu Allah. Gimana caranya? Kalau manusia itu memiliki dirinya, tidak mau tua dia, ingin muda terus. Kalau manusia memiliki dirinya, ya, tidak mau sakit, tidak mau mati, jangankan itu, payah saja tidak mau. Toh itu datang pergi tanpa bisa ditolak dan dihalangi. Itu menunjukkan apa? Saya bukan pemilik. Makanya ada surat pendek dan itu kesimpulan seluruh isi Al-Quran, surat An-Nas, surat menungso. Jadi kesadaran apa yang disebutkan dalam surat An-Nas itu? Qul a'udzu, tegaskan, aku berlindung. Yang perlindungannya itu dasarnya dengan apa? Orang berlindung kan punya pijakan. Ya, jangan-jangan yang saya berlindung tidak memberikan rasa aman. Jangan-jangan yang saya lari justru di sana bahaya.
A'udzu, aku berlindung. Manusia itu punya butuh perlindungan. Karena manusia lemah kan? Menggerakkan saraf kelopak enggak bisa. Enggak bisa manusia. Kalau itu diserahkan kepada diri kita, enggak bisa hidup 1 bulan ya. Itu ya. Coba jutaan sel yang ada dalam tubuh kita ini siapa yang mengendalikan? Nah, kesadaran itu yang dibentuk oleh Al-Qur'an. Itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, bi Rabbin nas, pencipta, pengatur, pemilik manusia. Ilahin nas, tujuan hidup manusia itu Allah. Ya. Malikin nas, rajanya, pemilik manusia itu. Oh, itu mulia ndak manusia itu? Kamu punya raja, kamu punya tujuan hidup, kamu punya pemilik, pengatur, yaitu Allah. Itu surat manusia itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, sayangnya dia tak punya modal. Fala saddaqa, maka dia tidak membenarkan. Apa yang dibenarkan? Pembekalannya tadi. Larangan itu pembekalan. Seperti hanya perintah itu pembekalan. Al-Quran itu pembekalan hidup. Taurat pembekalan hidup sebelum Al-Quran. Injil pembekalan hidup sebelum Al-Quran. Wahyu-wahyu kepada Nabi itu pembekalan hidup jauh sebelum Al-Quran. Sudah diturunkan pembekalan itu. Tapi layaknya pembekalan, tapi diberlakukan, disikapi bukan sebuah pembekalan. Tapi apa? Kebutuhan temporal. Kalau nikah baru diadakan khotmil Quran, khotmul Quran. Iya, baru ketika kelahiran dibacakan Al-Quran. Itu mau dipilih surat Yusuf, surat Maryam. Barangkali janinnya perempuan, semoga seperti akhlaknya Sayyidah Maryam alaihissalam. Kalau Yusuf supaya dia ganteng ya. Itu ya. Jadi Al-Quran itu tumpuan harapan, bukan sebuah pembekalan di dalam kehidupan. Itu ya. Maka kematiannya dibacakan Quran. Itu ikhtilaf. Itu ya. Islam itu ada upacara, tapi Islam itu banyak cara-cara di dalam kehidupan. Maka di sini yang didustakan itu apa? Pembekalannya tadi, larangan Allah itu belum tentu, maka bikin larangan sendiri. Perintah Allah itu belum tentu, ragu, bikin perintah sendiri. Tapi harapannya kepada Allah. Itu namanya apa? Agama hanya sebatas bungkus, agama kemasan, ya, legalitas luar, tapi isinya ndak ada. Islam itu upacara, ya, tapi di saat yang sama Islam itu cara hidup. Maka harus dibenarkan lewat apa? Menjalani hidup dengan standar pembekalannya tadi. Di antaranya apa? Wala sholat, tidak sholat. Berarti sholat itu apa? Upacara apa cara? Upacara di saat yang sama cara. Coba Al-Quran mengatakan ya. Wasta'inu, mintalah tolong. Bisa beri dasar. Kamu minta tolong itu apa? Sabar, tidak menyerah, tidak gonta-ganti cara, setia dengan cara Islam. Bukan tergiur gagal berhasilnya, ancaman maupun motivasi jangka pendek. Ya, berarti sholat di sini bisa beri wassalat, minta tolong kepada Allah dengan jiwa yang membenarkan semua titah larangan maupun titah perintahnya. Walakin akan tetapi kadzdzaba, dia mendustakan. Apa yang didustakan? Bukan adanya Allah. Mulai dulu tidak ada yang mendustakan adanya Allah ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard,
layakulunallah. Coba tanyakan kepada mereka penyembah berhala itu, siapa pencipta langit dan bumi ini? Pasti jawabannya Allah. Tapi yang didustakan itu wewenangnya. Kalau hak penciptaannya itu Allah murni, tapi Allah punya wewenang menurunkan standar aturan kehidupan. Jadi kadzdzaba itu yang didustakan apa? Ajarannya saja. Wa tawalla, dan berpaling. Kenapa kok berpaling? Ada yang memalingkan itu tadi. Bal tuhibbunal ajilah. Bahkan orientasi mereka lebih mencintai jangka pendek dunia ini. Usia kita berapa? Paling 70 tahun, 70 hari raya kita hidup. Ya, singkat ya, singkat. Kenapa kok kita mengatakan singkat? Seolah-olah lama, karena belum masuk kubur. Nanti kalau sudah masuk kubur, singkat dunia ini. Seperti halnya ketika kita lahir di dalam rahim ibu, teramat singkat saya ini 9 bulan 10 hari. Kenapa kita mengatakan singkat? Karena kita punya tolak ukur waktu dan kesadaran kita ini dikurung oleh dunia setelah saya lahir. Nanti kalau lahir di alam barzah, singkat dunia ini, makanya menyesal. Ini apa yang disesali? Pembekalan. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga jadi ada jeda itu ya. Saat kematian mendatangi, menghampiri seseorang di antara mereka yang kadzdzaba, ya, la saddaqa, kadzdzaba, itu ya, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan. Itu baru barzah itu. Ya Allah kembalikan aku, la'ali, mudah-mudahan aku a'malu, berkegiatan solihan yang sesuai pembekalan, sesuai standar. Mana solaha itu yang sesuai dengan ukurannya. Saya tidak menggunakan ukuran Islam, ya Allah. Apa ukurannya? Suka tak suka, selera saya gunakan. Suka saya jalani, bukan agama itu. Tidak suka saya jalan, tidak saya jalani, bukan agama itu. Itu adat. Mana adat itu sesuatu yang berulang. Ada manusia mau mengulang yang menyedihkan, kan? Mengulang-ulang yang menyenangkan. Ya ajilah ini. Bahkan mereka lebih mengedepankan mencintai konsekuensi jangka pendek dunia ini. Ini ya, Masya Allah. Jadi tawalla itu berpaling. Kenapa? Ada yang memalingkan dari Al-Quran. Apa yang dipalingkan? Yaitu tadi, tujuan jangka pendek. Tawalla itu berpaling. Orang berpaling kan noleh gini, ya, membelakangi. Summa kemudian zahaba, kemudian dia pergi ila ahlihi, kepada keluarga dambaannya, ya tamatto, dengan penuh sombong. Buktinya apa? Saya ya seneng ini loh, tanpa Islam saya bisa bahagia, dengan teknologi saya bisa meraih apa yang saya senangi. Tapi problema kejiwaan setiap saat akan menghampiri orang-orang semacam ini, ya. Makanya disimpulkan itu ya, man lam yukbil, ya, bimulatafatil ihsan, siapa yang tidak mau menghadap kepada Allah dengan kelembutan kebaikan Allah, ya, qida ilaihi bisalasil imtihan, dia akan digiring dengan apa? Rantai-rantai cobaan hidup. Itu orang mukmin itu. Kalau kita tidak nyaman dengan ibadah kita, tidak mensyukuri kenyamanan hubungan dengan Allah, nanti kamu akan digiring dengan apa? Rantai cobaan dalam hidup. Itu masih orang beriman. Mau lu kenapa sih kita kok tersentak kesadaran dengan bencana? Kesadaran bisa dibangun lewat ketaatan, nyamannya taat. Ini ya, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, siapa yang tidak mau menghadap Allah dengan perlakuan Allah yang begitu lembut, nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Saraf kita ini bukan kendali saya ya. Baru kalau kita tergeletak tidak bisa menggerakkan saraf kita, ternyata Masya Allah selama ini saya lupa. Ini ya. Jadi mendambakan, ya,
hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, lupa ada yang namanya keluarga yang disatukan dengan iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim. Orang-orang beriman akan diikuti anak cucu mereka dengan jalur iman yang sama. Yang tidak iman yang sama, konsep dasar iman tidak sama, pisah. Jangankan kematian, hidup saja sudah jadi lawan, sudah jadi musuh di dalam kehidupannya. Tidak usah mati. Ini ya, lupa ada keluarga akhirat, ada reuni besar ya, yang akan disatukan dengan jalur iman Islam yang sama. Aula laka, celaka laka bagi kamu, fa'aula, maka lebih patut celaka itu, lebih utama celaka. Kenapa? Kamu tidak mengenal keutamaan kecuali dunia ini saja. Summa kemudian aula, celaka laka, fa'aula, celaka, jauh lebih celaka kamu. Masya Allah, berapa ini? Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Ini Allah yang mengatakan ini. Ini menunjukkan apa? Tersentak kesadaran kita kalau Allah mengatakan semacam ini. Mana yang kita waspadai? Celaka, bahagia jangka pendek, atau akhirat yang itu punya cara Islam. Ayat sabul insan, adakah manusia berkalkulasi, perkiraan ini ya, ayutroka sudah ditinggalkan begitu saja, tidak dilarang, tidak diperintah. Masya Allah, itu membiarkan, dibiarkan itu saja. Ini manusia loh ya, yang diajak kepada kesadaran semacam ini manusia. Imam Syafi'i mengatakan layu marmala yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak, justru dilarang, diperintah. Saat Allah melarang, tidak memetik kerugian. Saat Allah merintah, tidak memetik keuntungan. Itu berarti apa? Itu tadi dikasih nikmat, diadakan, setelah diadakan diperintah, dilarang. Ada kesadaran yang dibentuk seperti kesadaran oleh Al-Quran. Wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh penyadar, sehingga fa'aula laka fa'aula, aula laka fa'aula, summa aula, celaka, celaka, celaka. Tapi kita kan tidak memandang celaka kan, tidak memahami Quran. Ada orang tidak memahami Quran, rugi saya. Tidak ada, jangka pendek rugi. Ini ya, gagal untung ya, sukses jangka pendek. Manajemen suksesnya mana? Ya dunia ini, tidak lebih dari itu. Ini jadikan goresan. Adakah manusia mengira ya dibiarkan begitu saja? Enggak. Alam yaku, bukanlah dia itu nutfatan, keberadaannya itu setetes nutfah, benda cair, min maniyin, dari air mani, yumna, yang ditumpahkan, semburkan sekian. Itu berapa sel telur itu? Ribuan sel telur jadi satu. Masya Allah. Semenjak itu Allah memperhatikan kita. Ini ya, Allah sudah berbuat sebelum kita berbuat, melaksanakan perintah larangan. Allah sudah berbuat kepada kita. Ayo coba kesadaran itu, siapa yang mengawal jadi manusia? Dari mineral bumi yang sama, ada spermanya sapi, spermanya manusia, sama-sama cair, uji lab. Siapa yang mengawal ini benda cair? Bukankah kamu dalam kondisi ya larva dari air mani yang ditumpahkan itu? Masya Allah, jauh sebelum Allah melarang, jauh sebelum Allah merintah, dan Allah tidak memetik dalam larangan itu untung. Ketika manusia menjauhi larangan, seperti halnya perintah, Allah tidak memetik untung saat manusia menjalani perintah. Allah sudah ngawal kita, sudah berbuat jauh lebih dulu dari kita berbuat. Nah, kesadaran ini seharusnya dibentuk semenjak kita di dunia ini. Ya ya.
Makanya dalam kitab hikam ini kan gitu kan. Iya. La tanfa'uhu ta'atuka. Ketaatanmu tidak berdampak manfaat bagi Allah. Wala tadurruhu maksiatuka. Kemaksiatanmu tidak berdampak bahaya bagi Allah. Innama amaraka bihadza wa nahaka an hadza lima ya'udu ilaika. Tidak lain Allah melarang, tidak lain Allah merintah, semua bahaya manfaatnya kembali kepada kamu hai manusia. Berarti apa? Diperlakukan mulia semacam ini manusia itu. Ya. Summa kemudian karena berproses menjadi alaqah, segumpal darah. Ada orang mengatakan zihud, itu ya, yang menempel, sesuatu yang nempel. Fakhalaqa, maka Allah ciptakan fasawwa, dan dia memberikan kesempurnaan. Jadi khalaqa itu memberikan bentuk lahir, sawwa itu kesempurnaan yang sifatnya rohani manusia. Ketika dilarang, rasakan betapa sayangnya Allah saat melarang. Gunakan rohanimu itu. Saya dapat apa ketika aku melarang kamu? Hei manusia, dikasih rasa itu. Itu ya. Jangan lalu seperti binatang, lapar maka apapun yang kelihatan disantap. Enggak. Allah memilihkan terbaik, tidak saja bendanya, namun cara yang terbaik. Dilarang, diperintah. Itu lalu kita minta ganti apa saat kita bisa taat? Minta ganjaran lah. Minta ganjaran kepada Allah. Jadi khalaqa fasawwa, memberikan bentuk rupa lahir, sawwa kesempurnaan batin. Hanya manusia yang diajak hubungan semacam ini. Sehingga Allah mengatakan afala taqilun, ini kan kesadaran. Tidakkah kamu menyimpulkan? Ikol itu kan tali simpul ya. Yakilun, tidakkah kamu menyimpulkan dengan kesadaran kamu itu? Masya Allah. Faja'ala, maka Allah menjadikan minhu, darinya, mana itu? Sperma tadi, zaujaini, dua pasang, zakar wal unsa, jenis lelaki dan perempuan. Siapa yang ngawal tadi? Masya Allah. Sehingga manusia bisa menanam benihnya di dalam rahim yang perempuan. Terjadi proses itu lagi. Jadi sebetulnya kita ini pelaku ayat. Di saat yang sama ayat diajak memahami ayat, tanda diajak membaca tanda. Itu manusia, binatang enggak. Itu ya. Kalau objeknya kan, tidakkah bagaimana unta kami cipta, itu kan objek. Itu enggak kita ini, diri kita ini. Itu ya. Alaisa, bukankah dzalika itu biqadirin, berkuasa ala ayyuhiyal mauta, menghidupkan kembali yang mati. Ya, kalau kita tidak percaya kematian, tidak percaya kehidupan setelah kematian, lo tidak pakai akal itu. Asalnya tidak ada, diadakan mampu. Mengadakan yang pernah ada yang lebih mampu kan, menggugah orang tidur ya. Masya Allah, ini kesadaran ya. Lakukan apapun, kamu mati. Kalau tidak percaya kehidupan setelah mati, sperma ini ada sel telur yang hidup. Lo bisa jadi kita hari ini, lo bisa ngomong itu gimana? Bisa membantah itu gimana? Bisa akor itu gimana? Tidak percaya kematian. Sudah saya. Hadirin rahimakumullah, semoga kesadaran di dalam surat Al-Qiyamah ini ya menjadi goresan di dalam hati kita yang tidak pernah kita lupakan, bahwa kita ini akan menempuh perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.